Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pembelajaran Praktikum IPA di SD. Sebelumnya, saya dari Universitas Terbuka Semarang. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniasi dengan nomor induk mahasiswa 857455399, prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pokja Kediri. Pada pembelajaran kali ini, saya akan melakukan pengamatan terhadap simbiosis. Simbiosis sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani SYM yang berarti bersama, dan bios yang berarti hidup. Simbiosis adalah bentuk interaksi biologis yang erat antara dua organisme berbeda spesies. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan, atau netral bagi salah satu pihak. Pada pengamatan kali ini, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu 1. Lembar kerja, 2. Alat tulis, dan 3. Lingkungan sekitar. Kemudian ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan dari pengamatan simbiosis adalah untuk memahami hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi keduanya, dan untuk menunjukkan apa saja jenis-jenis dari simbiosis itu sendiri. Kita lanjut pada landasan teori. Menurut ilmu ekologi, simbiosis dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu mutualisme, hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara ikan badut dan ikan anemon laut, atau semut dan kutu, atau lebah dan juga bunga. 2. Ada simbiosis parasitisme, hubungan di mana satu organisme diuntungkan sedangkan organisme lainnya dirugikan. Contohnya seperti pada benalu dan pohon mangga, atau cacing pita dalam tubuh manusia. 3. Ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan di mana satu organisme diuntungkan sedangkan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya seperti ikan remora yang menempel pada ikan hiu, atau pohon bunga anggrek dengan pohon mangga. Cara kerja atau langkah-langkah melakukan pengamatan yaitu 1. Menentukan lokasi pengamatan. 2. Memilih area yang terbuka seperti taman, sekolah, kebun, kolam, atau area yang banyak tumbuh-tumbuhan dan hewan kecil. 3. Mengamati interaksi antar makhluk hidup. 4. Cari pasangan makhluk hidup yang terlihat berinteraksi, contohnya lebah dan bunga, benalu dan pohon mangga, atau anggrek dan pohon mangga. 5. Catat hasil pengamatan. 6. Untuk setiap interaksi, catat nama makhluk hidup yang terlibat. Deskripsikan bentuk interaksinya. Tentukan jenis simbiosis mutualisme atau komensalisme atau parasitisme. Dokumentasikan dengan video atau foto. Kemudian yang ketujuh, buatlah tabel pengamatannya. Simbiosis mutualisme. Simbiosis yang terjadi hubungan antara bunga dengan lebah, yaitu hubungan saling menguntungkan. Karena lebah datang ke bunga untuk mengambil nektar. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan di mana satu organisme diuntungkan sedangkan organisme lainnya dirugikan. Contohnya seperti pada video di samping memperlihatkan bahwa tumbuhan paku yang menumpang hidup pada batang pohon mangga. Ketiga, ada simbiosis komensalisme.
Simbiosis komensalisme hubungan di mana satu organisme diuntungkan, sedangkan yang lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Video di samping menunjukkan hubungan antara pohon mangga dengan anggrek. Jadi, bunga pohon anggrek ini walaupun menempel di batang pohon mangga akan tetapi tidak merugikan pohon mangga tersebut, melainkan hanya membutuhkan tempat sebagai media untuk menempel saja. Jadi dari pengamatan tersebut kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa simbiosis merupakan bentuk interaksi antara dua organisme berbeda spesies yang hidup berdampingan secara erat. Dari pengamatan ini ditemukan beberapa jenis simbiosis yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme yang masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap organisme yang terlibat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa di dalam ekosistem makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Beberapa organisme mendapatkan keuntungan bersama, ada yang hanya satu pihak diuntungkan, bahkan ada yang dirugikan. Simbiosis berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk hidup di alam. Nah, cukup sekian ya teman-teman video yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.